Inspirative Power Ministry to color our marketplace. Salam jumpa pendengar FM yang diberkati Tuhan. Apa kabar saudara pagi ini? Kembali kita berjumpa dalam kasih karunia Tuhan bersama saya Pendeta Junri Alo secara live. Kita menikmati hari yang baru pada pagi ini dan kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan yang tidak berkesudahan atas kehidupan kita, dan kita melihat bahwa segala hal yang baik datang dari Tuhan. Walaupun di tengah-tengah persoalan pergumulan kita tahu bahwa ada satu hal yang perlu kita lakukan di dalam hidup ini supaya kita bisa menjadi lebih kuat daripada sebelumnya, yaitu bersuka cita. Hati yang gembira, hati yang penuh dengan damai sejahtera akan membuat kita menjadi orang yang tangguh, orang yang kuat menghadapi apapun, badai apapun yang datang dalam kehidupan kita. Ingat, ada sebuah ungkapan yang berkata bahwa para nakoda, para nelayan-nelayan yang tangguh, itu bukan dihasilkan dari gelombang yang kecil, gelombang yang biasa, tetapi gelombang laut yang kuat, gelombang laut yang besar, menjadikan para nakoda, para nelayan itu menjadi nelayan dan nakoda yang tangguh. Jadi kalau hari-hari ini kita menghadapi persoalan pergumulan yang besar, ingatlah bahwa itu akan menjadikan kita lebih kuat daripada sebelumnya. Tetapi kuncinya ada pada hati yang gembira, ada pada hati yang bersuka cita, ada pada hati yang terus berharap kepada kasih karunia Tuhan. Ia akan menguatkan kita dan meneguhkan iman kita terus-menerus. Dan oleh sebab itu saya ingin membaca dan membahas bagian itu sesuai dengan bagian yang kita akan bahas mengenai hati yang gembira, hati yang bersuka cita, itu di dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 7, demikian bunyi firman Tuhan. Simak, dengarkan, perhatikan baik-baik firman Tuhan ini. Ia akan menguatkan roh kita, ia akan menguatkan spiritual kita, sehingga kita menjadi orang yang betul-betul berharap kepada kasih karunia Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 7, demikian bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sekali lagi ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Janganlah kita khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang ketujuh. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sekali lagi ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian pendengar FM yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada, kesehatan mental atau mental health menjadi penting dalam kehidupan manusia. Jika manusia tidak menjaga kesehatan mentalnya, jika manusia tidak menjaga kestabilan emosinya, maka orang itu akan mengalami masalah. Orang itu akan mengalami musibah karena stres, tekanan akan berujung pada depresi. Stres, tekanan bagi jiwa akan berujung pada kehilangan sukacita, bahkan damai sejahtera. Maka kita perlu menjaga kestabilan emosi kita, menjaga spiritualitas kita. Selain kita menjaga fisik kita, menjaga tubuh kita, kita perlu menjaga sisi emosional kita, mental kita, supaya kita tidak terganggu. Dan biasanya ketika mental kita turun, kita akan gampang dan mudah terserang penyakit. Nah, oleh sebab itu saya meminta dan menyampaikan kepada kita semua pendengar FM yang mendengarkan dimanapun kita berada, semua pendengar radio ini yang setia, kita perlu menjaga emosi kita. Menjaga supaya kita tidak mengalami kelemahan dari dalam oleh karena kekuatan mental kita, emosi, perasaan kita tidak terjaga. Maka itu akan membuat jebolan bagi tanggul-tanggul pertahanan kita akan hancur. Bukan saja fisik, tapi lebih penting daripada itu adalah pikiran, hati,
emosi, psikologi kita, jiwa kita. Itulah sebabnya Paulus berkata dalam ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi bersukacitalah. Bersukacita ini bukan oleh karena tidak ada masalah. Bersukacita adalah tetap teguh berpegang pada pengharapan kepada Tuhan dengan meyakini bahwa Tuhan akan mengendalikan segala sesuatu. Kita bersukacita karena kita tahu bahwa Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Dan kalau itu kita tanam dalam diri kita, maka kita akan menjadi lebih tenang. Lebih daripada itu, kita akan berbahagia dan bersukacita. Karena meyakini dengan sangat teguh, meyakini dengan sangat yakin, dengan kokoh, dengan kuat, bahwa segala sesuatu akan baik-baik saja di dalam anugerah Tuhan. Segala sesuatu akan berjalan sesuai dengan yang Tuhan kendalikan. Nah, kalau itu yang terjadi, maka kita tidak perlu khawatir. Mengapa orang kemudian khawatir, takut, ragu-ragu? Karena dia tidak meyakini bahwa segala sesuatu ada di dalam tangan Tuhan. Jadi masalah demi masalah yang barangkali menghantam kita, kita perlu melakukan sebuah tindakan keyakinan penuh kepada firman dengan meyakini bahwa segala sesuatu akan beres. Segala sesuatu akan berjalan dalam anugerah Tuhan. Tahukah saudara bahwa Tuhan adalah Immanuel? Allah yang beserta kita. Jadi kalau kita memahami kalimat itu, maka kita akan tahu bahwa ketika kita sedang mengalami masalah dan persoalan dan pergumulan apapun itu, tahukah kita bahwa Tuhan sedang berjalan bersama kita? Kalau Tuhan berjalan bersama kita, masakan dia tidak tahu permasalahan kita? Pasti dia tahu. Kenapa? Karena dia omnipresent. Dia maha hadir. Jadi kita nggak merasa sendiri. Kita jangan memikirkan bahwa kita berjalan sendiri menghadapi segala sesuatu dalam hidup kita. No. Tuhan beserta kita. Tuhan bersama kita. Tuhan mendampingi kita. Bahkan mungkin lebih banyak penyertaannya ketika kita ada dalam masalah dan persoalan pergumulan dibandingkan keadaan kita tenang-tenang saja. Jadi jangan khawatir. Itulah sebabnya di penjara pun Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, bersukacitalah. Ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Di tengah-tengah persoalan dan pergumulan sekalipun, kita perlu melakukan tindakan yang tidak dilakukan oleh dunia ini. Yaitu kita melakukan kebaikan kepada semua orang. Karena itu adalah ciri dan tanda kita sebagai anak-anak terang. Tidak kemudian memikirkan diri sendiri, merenungi nasib, kemudian menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain. Tidak. Tapi biarlah kita berbuat baik. Bahkan mengasihi musuh kita, mendoakan musuh kita. Itu perbuatan baik. Bukan membenci musuh kita. Tapi mengasihi, mendoakan mereka, mengampuni mereka. Itulah perbuatan baik. Ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi janganlah khawatir tentang apapun dalam hidup kita. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi apapun yang kita alami, nyatakanlah kepada Tuhan. Situasi apapun, perasaan apapun, kondisi apapun, mental apapun yang sedang kita alami, kita hadapi, beritahukanlah. Berdoalah kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Sekalipun di tengah-tengah keadaan yang sulit, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Nah, itu tidak gampang. Banyak kan orang ketika dia bersuka cita, mendapatkan berkat, mendapatkan kedudukan yang naik, mendapatkan promosi, mendapatkan bonus, dia bersuka cita. Baru dia bersuka cita. Tetapi, sikap yang lain kita bisa lakukan. Bersuka cita ketika barangkali kita sedang ada di dalam pergumulan. Karena itu memproses kita menjadi lebih mulia. Emas yang murni akan terproses menjadi bersinar ketika dia dibakar, ketika dia dimurnikan. Maka berdoalah. Naikkanlah permohonanmu kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Maka ayat 7 ini akan menjadi berkat bagi kita. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus. Itulah kekuatan iman. Itulah kemenangan iman bagi setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang arahkan tubuh, jiwa, dan rohmu kepada Tuhan. Terimalah doa berkat pagi ini. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan dan kuasa Roh Kudus,
menyertai dan memberkati saudara dimanapun saudara berada mulai pagi ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya Pendeta Junior menyampaikan salam, Tuhan memberkati. Selamat pagi, tetap semangat. Shalom. Shalom.